Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Intan. Halo Intan, sehat? Ini nggak tahu arah kameranya kemana, dia nyari kameranya sendiri itu. Oke anak sekalian, kita sudah di bab yang terakhir. Hanya ada satu bab, yaitu bab 4, dan kita sudah masuk ke subbab yang kedua ya. Di subbab yang kedua ini kita mempelajari tentang persatuan dan kesatuan pada periode-periode antara lain ada periode revolusi ya, tahun 45 sampai tahun 49, lalu periode yang kedua 49 sampai 50, dan minggu depan akan kita pelajari periode 50 sampai 59 dan 59 sampai 66. Minggu depannya lagi kita akan mempelajari periode 66 sampai Orde Reformasi ya, sampai Orde Reformasi. Nah, yang kita pelajari adalah bagaimana keadaan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa ini. Nah, saat ini kita akan mempelajari dua periode. Tentu kalian tadi sudah membaca video yang sudah Bapak kirim ke kalian. Sudah melihat Ardi video Bapak yang ganteng itu? Baru awal doang, Pak. Yo. Bintang sudah mendengarkan video Bapak tadi? Udah dikit Pak. Kenapa semua serba sedikit, limit semua ini? Siapa? Farel mungkin sudah. Farel sudah? Sudah membaca Farel? Sudah Pak, dua-duanya udah. Oke, bagus. Wih, mantap. Nanda, perlihatkan dong Nanda mukanya. Mana Nanda ini? Farel, apa yang kamu lihat dari video yang sudah Bapak kirim tadi? Bapak ingin tanya, dari periode 45 sampai 49. Ya, 45 sampai 49 atau disebut dengan periode masa revolusi ya. Bapak tanya inti-intinya saja. Pada masa itu undang-undang dasar apa yang dipakai, Farel? Undang-undang dasar apa yang dipakai pada masa 45 sampai 49? Ada yang tahu, angkat tangan membantu Farel. UUDS Pak. Yang betul Ardi, UUD 45. Iya. Iya. UUD 45 yang berlaku pada masa ini sekalian disebut juga dengan UUD asli ya. Karena UUD yang dipakai ini adalah UUD yang dirumuskan oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI. Ini masih undang-undang dasar yang asli. Ya, belum ada perubahan. Namun anak sekalian, Bapak tanya selanjutnya dulu ke siapa ya yang mukanya kelihatan habis membaca. Akbar dulu, Akbar. Menurut Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu bentuk negara Indonesia apa, Bar? Republik. Republik. Ayo, Republik, Pak. bedakan loh antara bentuk negara. Yang Bapak tanya bentuk negara. Kalau republik itu apa? Bukan bentuk negara. Republik itu ada yang tahu? Kalau republik itu bentuk apa namanya? Sistem pemerintahan ya? No. Oh, bukan. Ayo, republik itu bentuk pemerintahan. Oh. Bentuk pemerintahan itu ono loro. Ngerti apa enggak ya? Ono loro ya. Ada dua. Ya. Satu republik, satu lagi kerajaan Serikat. atau monarki karena bentuk Monarki, pemerintahan. Lah yang Bapak tanya tadi adalah bentuk negara. Ada berapa bentuk negara? Ayo di materi minggu pertama kemarin. Ada berapa bentuk negara? Ada 2. Ya betul, ada 2. Satu? Federasi. Ya betul. Kesatuan federasi ya? Ya betul. Kesatuan dan federasi. Seringkali siswa itu salah atau lupa memahami ya. Perhatikan,
ada bentuk negara. Bentuk negara itu ada dua, ya. Ada bentuk pemerintahan, juga ada dua. Ada sistem pemerintahan, juga ada dua. Bentuk negara itu kesatuan dan federasi atau serikat, ya. Lalu kalau bentuk pemerintahan itu republik dan monarki, right? Dan yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan itu ada dua, apa? Dua itu apa? Kerajaan. No, kerajaan itu monarki. Presidensial. Yes, dan presidensial. Ya, dan presidensial dan Perdana Menteri. wah, itu cirinya, bukan namanya, bukan nama sistem pemerintahnya. Apa ya? Presidensial. Seperti Malaysia. Kerajaan apa? Seperti Malaysia. Eh, Partai. Parlementer. 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 Itu sistem pemerintahan. Jadi 3 hal itu harus bisa dibedakan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, kalau Indonesia, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial atau dibaca presidensil. Paham Halimah ya? Halimah melamun aja. Halimah, halo. Iya, bagus. Tenang Halimah, tenang. Jangan tegang. Itu harus dipahami dulu. Nah, anak sekalian, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, kalau ingin tahu suatu negara itu menggunakan yang mana, itu harus dibaca undang-undang dasarnya. Makanya tadi Bapak tanya dulu ke Farel pertama kali, undang-undang dasar yang dipakai apa Farel ketika masa revolusi itu? UUD 45, jawabnya kalian tadi, betul. Nah, di UUD 45 itulah kita temukan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah Republik. Ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Apa bunyinya? Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke? Nah, tuh. Nah, anak sekalian, kita lanjut sekarang. Setelah bentuk negara, bentuk pemerintahan juga ketemu, ya, sistem pemerintahan juga sudah tahu. Sistem pemerintahannya adalah apa tadi? Indonesia presidensial. Ya. Nah, di masa revolusi ini persatuan dan kesatuan tidak berjalan lancar. Ibaratnya Indonesia itu adalah bayi yang baru lahir, ya. Tahun 45 lahir sampai tahun 49 itu kan baru 4 tahun. 4 tahun itu bagi manusia itu kan balita, balita, jalan masih ya belum tahu banyak tentang kehidupan, iya nggak ngerti baik buruk gitu kalau bayi manusia. Nah, Indonesia juga sama, ya baru merdeka. Bagaimana keadaan persatuan dan kesatuan dilihat dari undang-undang dasarnya saja. Undang-undang dasar 45 yang harusnya berlaku mulai tahun 45, tepatnya adalah 18 Agustus 45 mulai berlaku kan? Tahun 46 itu sudah mulai goyah, ya. sudah mulai banyak terjadi penyimpangan, ya. Yang pertama, yang kedua, pada masa itu anak sekalian, lembaga-lembaga negara itu hanya ada presiden dan wakil presiden ditambah menteri. Menterinya pun hanya ada 12. Ya, sehingga perjalanan negara itu masih sangat pincang. Bayi itu masih merangkak. Nah, siapa yang membantu presiden pada saat itu? Yang membantu presiden adalah lembaga namanya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, ya, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan anak sekalian bahwa sebelum DPR, DPA
Sebelum DPR, MPR, dan DPA terbentuk, tugas presiden dibantu oleh sebuah komite. Dan memang dalam waktu 4 tahun itu nggak ada MPR, nggak ada DPR, nggak ada DPA, nggak ada BPK, seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi presiden hanya sendirian. Nah, akhirnya anak sekalian banyak terjadi penyimpangan. Misalnya sistem pemerintahannya harusnya presidensil tadi ya. Namun tahun November 45 itu November 45 hanya beberapa bulan saja itu sudah berganti menjadi parlementer. Padahal undang-undang dasarnya menyuruh presidensil, tapi kenyataannya parlementer. Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat tadi, KNIP, yang seharusnya membantu presiden, dia minta menjadi DPR. Dia minta menjadi DPR. Setelah dituruti menjadi DPR, menjadi wakil rakyat, ya, menjadi lembaga legislatif, dia minta lagi agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada dia, kepada KNIP. Ya. Nah, ini penyimpangan. Maka sejak saat itu Indonesia dari presidensil berubah menjadi parlementer. Parlementer. Ya, mulailah terjadi kekacauan di pemerintahan anak sekalian. Ya, mulai kekacauan. Nah, di masa ini di samping politik yang masih kacau, ternyata keamanan juga tidak stabil. Dengan munculnya pemberontakan atau separatis. Separatis itu apa, Bar? Separatis itu apa, Bar? Memisahkan diri. Ya, betul sekali, Ardi. Upaya untuk memisahkan diri. Ya, pada masa itu ada apa yang memisahkan diri? Pemberontakan apa? Ayo, di video Bapak itu ada 2 saja. Siapa tadi? Yang sudah lunas tadi, Farel, kamu tadi katanya sudah selesai membaca video 1. Pemberontakan apa yang terjadi pada masa revolusi? Pemberontakan PKI. Yes, betul. Tahun berapa itu, Farel? Tahun 1945. Oh. Ada yang bisa membantu? Tahun 1948 di Madiun. Dan satu lagi pemberontakan DITII. Ya, betul, DITII. Ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kedua-duanya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Ya, bagaimana puas anak sekalian ya, negara baru lahir belum bisa melakukan apa-apa. Nah, sudah dilakukan pemberontakan. Nah, itu singkatnya di periode ini. Berarti persatuan dan kesatuan di periode ini sudah terwujud atau belum? Belum. Ya, belum. Walaupun Indonesia menghendaki sebagai negara kesatuan, ya, tetapi memang tetap belum bisa karena masih terjadi gejolak politik yang tadi berubah-ubah, ya, dan juga gejolak keamanan, lahirnya pemberontakan. Lalu kemudian anak sekalian, menginjak periode yang kedua, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Hanya 10 bulan itu kurang lebih. Atau diawali dari 49 itu KMB, Konferensi Meja Bundar, dan diakhiri pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kelima. Ya, 17 Agustus 50 itu kan ulang tahun proklamasi yang kelima. Berarti kalau dari 45 sudah sekitar berapa tahun ini ya? 45 sampai 50 ya? 5 tahun. Ya, 5 tahun.
Apa yang terjadi di masa 10 tahun ini, anak sekalian, dengan ditandatanganinya KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, anak sekalian. Nah, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Maka ya RIS, RIS. Undang-undang dasar yang dipakai juga namanya Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Maka akan kita gali nih di dalam Undang-Undang Dasar RIS ini atau Konstitusi RIS ini apa yang berlaku dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, ada yang bisa menjawab apa bentuk negaranya? Ardi dipanggil di. Loh, apa itu di belakang? Di? Pak, hujan Pak, bentar Pak. Ya nyantai aja. Bukan aib kok. Ya, kita bergurau aja. Bentuk Ayo, Direkam kan ya Pak buat di YouTube. negara serikat. apa? Bentuk Negaranya? Serikat. Yes, betul. Bentuk Serikat. negaranya serikat. Tadi bunyinya saja Republik Indonesia Serikat. Serikat. Bentuk pemerintahnya apa? Republik. Republik. Nah, udah jelas tuh, Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan sekarang. Parlementer. Yes, betul, parlementer, ya. Nah, itu di video Bapak tadi juga sudah ada, parlementer. Bar, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer itu apa, Bar? Apa? Ciri-cirinya. Menterinya ini, presiden sama wakil presiden itu sebagai kepala negara. Para menteri itu ini kepala pemerintahan. Diulangi ya yang terakhir tadi, menteri-menterinya apa tadi? Menteri-menterinya kepala pemerintahan. Menteri-menterinya kepala pemerintahan. Salah sedikit itu. Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri? Kenapa? Jadi kepala pemerintahan. Yes, betul. Nah, jadi ciri yang pertama di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, di video Bapak di minggu yang lalu pun sudah ada. Ciri pertama parlementer itu adalah ada kepala negara, ada kepala pemerintahan yang terpisah. Lain dengan republik. Kalau republik seperti Indonesia, presidennya itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, rangkap. Ya, rangkap. Tapi kalau di parlementer seperti Malaysia nih, ini parlementer. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Nah, kembali ke RIS. Berarti pada masa RIS itu ada presiden dan ada Perdana Menteri. Siapa presidennya? Siapa presiden pada saat itu? Soekarno, betul. Perdana Menterinya siapa? Muhammad Hatta. Yes, betul. Muhammad Hatta, ya. Nah, kedua-duanya menurut teori ilmu tata negara bahwa bentuk negara, sistem pemerintahan parlementer antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu memiliki tugas yang berbeda. Kepala negara itu hanya sebagai simbol kedaulatan, simbol persatuan dan kesatuan. Nggak boleh ngerecoki urusan pemerintahan. Pemerintahan itu sudah diurusi oleh Perdana Menteri. Oke ya? Iya, Perdana Menteri itu bertanggung jawab atas maju mundurnya negara. Seperti yang kamu lihat sekarang di Malaysia. Mana yang lebih terkenal antara kepala negaranya yang di Pertuan Agung dengan Perdana Menteri? Ya. Perdana Menterinya. Iya, Perdana Menteri. Namun baru yang di Pertuan Agung yang sekarang ini, ya, ini hampir sama ini terkenalnya ya, karena beliau sering turun gunung. Kalau yang kepala negara yang dulu-dulu, yang di Pertuan Agung yang dulu-dulu kurang begitu terkenal. Ya, kalau yang sekarang ini betul-betul merakyat ya. Jadi kita orang asing pun mengenal kepala negara atau yang di Pertuan Agung Malaysia.
Nah, kembali ke persoalan tadi anak sekalian. Nah, pada saat itu di pemerintahan RIS ini ternyata anak sekalian, presiden sebagai kepala negara itu juga ikut campur di dalam urusan pemerintahan. Maka terjadi dualisme pemerintahan atau istilahnya dualisme eksekutif antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri. Ini kedua-duanya mengatur negara. Nah, akhirnya pada saat itu Muhammad Hatta sebagai perdana menteri ya tenggelam, hampir nggak ada gunanya. Harusnya Muhammad Hatta yang lebih berperan di dalam mengelola negara, sementara Insinyur Soekarno hanya sebagai kepala negara. Nah, anak sekalian, di samping di samping keadaan politik yang juga masih belum rukun, Indonesia dibagi menjadi, di samping itu juga Indonesia ini dibagi menjadi beberapa negara bagian, karena kan serikat. Yang sudah membaca video Bapak tentu tahu berapa jumlah negara bagian pada saat RIS. 15. 15. Yes. 15. Ya, 15 negara bagian. Berarti Indonesia, NRI, Negara Republik Indonesia itu hanya salah satu dari 15 tadi. Ya, mulai dari negara Jawa Barat, ya, negara Yogyakarta, negara Jawa Timur, ya, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur dan lain sebagainya, ada 15. Nah, rupanya anak sekalian, bentuk negara serikat ini juga nggak cocok sama Indonesia karena ini mengkhianati apa? Bukan mengkhianati UUD, karena UUD-nya RIS, jadi memang menghendaki serikat. Tapi apa yang dikhianati? Yang dikhianati adalah para pendiri negara, BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dan PPKI itu berupaya semaksimal mungkin sudah merumuskan sedemikian rupa agar Indonesia itu kesatuan. Apa alasannya Indonesia memilih kesatuan ketika video kita pertemuan yang pertama? Apa alasan Indonesia memilih kesatuan, tidak memilih serikat? Karena negaranya banyak pulaunya. Ya, betul. Pulauan. Ya, betul. Ya. Apalagi? Beraneka ragam budaya. Beraneka ragam Yes, budaya. betul. Ya, apalagi? Oke, cukup ya. Jadi dua alasan itulah anak sekalian kenapa para pendiri negara memilih kesatuan bukan serikat. Karena Indonesia ini ada 17.000 pulau. Ada kalau sekarang ada 1.300 suku bangsa. Ya. Dan itu ada berapa adat, ada berapa budaya anak sekalian? Ada ribuan. Nah, ini kalau dibiarkan bentuk negaranya serikat, maka akan rawan terjadi apa? Separatis. Perpecahan. Ya, perpecahan. Nah, maka bentuk negara serikat sangat tidak cocok. Makanya di akhir tahun 49 itu anak sekalian, mendekati tahun 50, negara-negara bagian itu, negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda tadi bergabung ke NRI, ke Negara Republik Indonesia. Hanya sebagian saja yang masih ingin tetap mempertahankan negara federasi. Nah, akhirnya muncullah pemberontakan juga. Persatuan dan kesatuan juga masih belum utuh. Lahir dua pemberontakan di masa ini. Apa pemberontakannya anak sekalian? Ada yang tahu? Ayo, pemberontakan apa yang lahir pada masa RIS ini? Apa? APRA, betul. Apa kepanjangannya APRA, Intan? Gerakan Angkatan Perang Ratu apa ya Allah? Ratu Adil.
Ya, kalau kepentingannya APRA berarti nggak pakai kata gerakan. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Yang dipimpin oleh siapa? Kapten Raymond Westerling, ya, melakukan pemberontakan di Bandung, di Jawa Barat ketika itu, dan membunuh TNI yang cukup banyak, sekitar ada sampai 40 ribuan ya yang dibantai oleh Westerling ini, ya. Oke, lalu kemudian ada pemberontakan apa lagi? Andi Aziz. Pemberontakan Maluku Selatan. Andi Aziz, ya. Andi Aziz ini juga Andi Aziz. dia ingin mempertahankan Serikat, ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi sebagian rakyatnya ingin bergabung ke Indonesia, tapi dia sendiri ingin tetap federasi, ingin tetap serikat, sehingga dia melakukan pemberontakan. Lalu kemudian apa lagi? Pemberontakan Maluku Selatan. Ya, apa singkatannya tuh? PMS. R. Oh, RMS. RMS, Republik Maluku Selatan. Ini juga karena dia tidak puas terhadap pemerintahan pada saat itu dan ingin mempertahankan Republik Indonesia Serikat, nggak mau bergabung dengan NRI. RMS ini juga masih ada sampai sekarang, ya. Sampai sekarang ada, tapi di luar negeri sana dia terus melakukan gerakan-gerakan, ya, untuk mempertahankan RMS dan ingin Maluku Selatan ini merdeka, ya. Ya, itu tidak akan berhasil itu, ya, tidak akan berhasil tentunya, karena kita tetap akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. NKRI harga mati, ya, begitu kira-kira. Oke, anak sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Nah, dari dua periode ini, anak sekalian, intinya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia belum bisa terwujud, ya, hanya baru sebagai impian saja. Kenyataannya masih terjadi pemberontakan, belum sepenuhnya utuh. Bahkan di periode yang selanjutnya 50 sampai 59 dan 59 sampai 66 juga persatuan dan kesatuan belum bisa terwujud dengan baik. Tapi itu nanti kita bahas di minggu depan. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan cukup, ya. Masih perlu ada perbincangan lagi? Oke, Pak. Atau cukup? Ada podcast. Mau tidur, ya? Tidak. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yuk, jumpa lagi. Yuk.